Menduga bahwa sesekali setiap orang mengalami kehilangan sesuatu. Sebuah buku, kunci rumah. Tidak tahu bagaimana dengan Anda. Ketika saya kehilangan benda-benda itu, pertama yang akan saya lakukan adalah menyusuri kembali jalur yang telah saya lalui. Hanya di dalam pikiran saya mundur ke masa lalu. Demi langkah, untuk mengingat-ingat, saya telah meletakkan benda yang sekarang ini tidak dapat saya temukan. Saya menelusuri kembali langkah-langkah saya dengan hati-hati membalikkan kesalahan saya. Meletakkan kunci-kunci di meja sebagaimana seharusnya, meletakkan kembali buku di rak buku. Suri kembali dan membalikan apa yang telah saya lakukan adalah salah satu cara terbaik bagi saya untuk menemukan sesuatu yang telah hilang. Dan ini telah diberi judul Paus hilang dan ditemukan kembali. Kita akan memusatkan perhatian pada Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai pasal 3 ayat 24. Itu kisah tentang dosa Adam dan Hawa di Taman Eden. Akan melihat bahwa Musa menulis tentang Adam dan Hawa yang kehilangan Firdaus untuk mendorong Israel menyusuri kembali dan kembalikan langkah-langkah yang diambil oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Jika Israel belajar dari kisah ini, mereka dapat berharap menemukan Firdaus kembali. Kita akan melihat bahwa dorongan yang Musa berikan kepada Israel juga adalah firman Allah bagi kita saat ini. Dan menelusuri kembali langkah-langkah Adam dan Hawa, orang-orang Kristen pada masa kini juga dapat menemukan Firdaus. Pendidikan kita terhadap Kejadian pasal 2 dan pasal 3 akan dibagi dalam 3 bagian. Pertama, kita akan menyelidiki struktur sastra dari nas ini. Kita akan berfokus pada makna asali dari pasal-pasal ini untuk memahami mengapa Musa menulisnya demikian bagi orang Israel. Ketiga, kita akan memperhatikan penerapan modern dengan bertanya, bagaimana Perjanjian Baru menuntun kita untuk menerapkan bagian ini dengan tepat dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan struktur sastra dari nas kita. Kejadian pasal 2 sampai pasal 3 merupakan nas yang cukup panjang dan membahas banyak topik. Sebenarnya bagian ini membentuk sebuah narasi yang menyatu. Untuk memahami bagian ini dengan benar, kita perlu berfokus pada kedua pasal ini sebagai satu unit sastra. Pendidikan kita terhadap struktur sastra dalam Kejadian pasal 2 dan 3 akan membahas dua hal berikut. Pertama, kita akan memperoleh gambaran luas tentang bagian-bagian utama dari nas itu. Kedua, kita akan menanggapi beberapa simetri yang penting di antara bagian-bagian yang beragam ini. Kita dapat menangkap inti dari pesan Musa kepada Israel. Kita mulai dengan suatu gambaran luas tentang struktur sastra dari Kejadian pasal 2 dan 3. Judul singkat yang muncul dalam bagian pertama pasal 2 ayat 4. Pasal ini terdiri atas 4 bagian utama. Keempat bagian utama itu terutama ditandai dengan perubahan dalam topik dan karakter. Harus menelusuri keempat langkah ini, merangkum isi dasarnya. Dramatis pertama dalam kisah kita muncul dalam pasal 2 ayat 4 sampai 17. Kita membaca bahwa Allah menempatkan Adam di dalam Taman Eden. Ayat ini diawali dengan pandangan panorama tentang Taman Eden. Seperti yang dikatakan oleh pasal ini, seluruh taman itu adalah tempat yang sangat indah bagi Adam untuk tinggal dan bekerja. Kemudian perhatian dari bagian ini menyempit kepada penciptaan Adam dan pengutusannya untuk bekerja di dalam taman itu. Adam diberi hak istimewa yang besar oleh anugerah Allah. Seharusnya memelihara taman itu untuk mewakili Allah. Kedua pada narasi kita, pasal 2 ayat 18-25 yang akan kita sebut, si manusia dilengkapi. Materi ini Allah bahkan menambahkan berkat-berkat yang lebih besar lagi dalam kehidupan Adam. Dan ini diawali dengan memperkenalkan masalah baru, tercatat dalam pasal 2 ayat 18. Itu Allah memandang Adam dan berkata, baik kalau manusia itu seorang diri saja, akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang berikutnya dalam pasal 2 ayat 18-25 melaporkan, mana Allah menangani masalah ini. Adam mencari seorang pendamping di antara binatang-binatang. Akhirnya Allah membentuk seorang wanita dan membawa dia kepada Adam. Cara ini melengkapi ciptaan yang luar biasa yang sudah dibuatnya untuk Adam dan Hawa. Ketiga dari narasi kita adalah pasal 3 ayat 1-21. Kita sebut kondisi yang dikutuk. Ini dimulai dari pasal 3 ayat 1, diperkenalkannya topik dan karakter yang baru.
ular yang mencobai. Saat ini dan seterusnya, pasal 3 ayat 1 sampai 21 membahas pencobaan si ular, hasil dari pencobaan itu. Jatuh dalam pencobaan si ular, hingga ia dan Adam makan dari pohon terlarang dan jatuh di bawah kutuk-kutuk ilahi. Yang keempat, dalam struktur yang mencakup seluruh bagian ini adalah pasal 3 ayat 22 sampai 24, kita berjudul usia di luar taman. Dan ini ditandai oleh perubahan penting lainnya di dalam topik yang dibahas. Dapati, Allah membicarakan masalah pohon kehidupan. Pasal 3 ayat 22 kita membaca kata-kata ini. Yaitu, sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Hingga ia hidup untuk selama-lamanya. Untuk menyelesaikan masalah potensial mengenai Adam memakan buah pohon itu, mengusir Adam dari taman itu dan menempatkan kerubim dan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga pintu masuk ke Eden. Saat itu dan seterusnya, dia tidak dapat lagi memasuki taman Eden tanpa intervensi langsung dari Allah. Mengingat keempat bagian utama dari nas ini, kita sekarang dapat lebih mencermati Kejadian pasal 2-3 untuk melihat simetri yang dramatis yang ditampilkan oleh nas ini. Dan menempatkan secara berdampingan elemen-elemen yang berbeda dalam bagian ini, menyingkapkan hal-hal yang menjadi pusat perhatiannya dalam narasi ini. Menyelidiki simetri dari narasi ini, mula kita akan mengamati keseimbangan antara bagian awal dan akhir narasi kita. Kita akan melihat simetri antara dua bagian tengah dari kisah itu. Nah, pertama-tama kita menilik bagian awal dan akhir dari nas ini. Yang akan kita lihat, Kejadian pasal 2 ayat 4-17 dan Kejadian pasal 3 ayat 22-24 sangat kontras setidaknya dalam 3 hal penting. Pertama adalah dalam lokasi. Ini dimulai dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika Allah menempatkan Adam di dalam Taman Firdaus, tinggal dan bekerja di sebuah tempat yang penuh dengan berkat-berkat ilahi, tumbuhan yang subur, yang memberikan kehidupan, mulia dan batu mulia yang mengelilingi dia di mana-mana. Kontras, itu berakhir pada pasal 3 ayat 24 ketika Allah mengusir Adam dan Hawa dari taman itu. Pas geografis ini menegaskan bahwa tempat yang paling ideal untuk dihuni oleh manusia di bumi adalah di Taman Eden. Dan kedua dalam fokus di setiap bagian adalah dalam pohon-pohon yang istimewa di taman itu. Pun Kejadian pasal 2 ayat 4-17 menyebutkan adanya dua pohon, kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ketika kita tiba pada pasal 2 ayat 17, ada satu pohon yang diperhatikan, itu pengetahuan. Ini memiliki kekuatan untuk memberikan kepada manusia pengetahuan berdasarkan pengalaman tentang kebaikan dan dosa. Ini dapat mencelikkan mata mereka untuk melihat hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pada kontras, akhir narasi dalam pasal 3 ayat 22-24 tidak lagi berfokus pada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, melainkan secara eksklusif perhatikan pohon kehidupan. Kehidupan ini mempunyai kuasa untuk memberikan kepada manusia hidup yang kekal. Allah mengusir Adam dan menutup jalan masuk ke pohon ini. Nas ini menegaskan bahwa akses yang bebas yang tadinya dimiliki oleh manusia untuk memasuki taman itu dan untuk menikmati semua berkat yang tersedia di sana telah lenyap sampai Allah menetapkan yang sebaliknya. Perbedaan ketiga antara bagian awal dan akhir narasi kita adalah di dalam penugasan manusia. Dalam pasal 2 ayat 15, langkah pertama melaporkan bahwa Allah menugaskan Adam untuk melakukan pekerjaan yang diberkati di dalam taman itu tanpa penderitaan dan tanpa kesulitan. Namun dalam pasal 3 ayat 23, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden dan menghukum mereka untuk bekerja dengan susah payah di luar taman itu. Kontras ini juga menyediakan perspektif yang sangat penting untuk kisah ini, bahwa manusia tidak hanya kehilangan keajaiban dari kehidupan di Taman Eden, kita juga dikutuk dengan kesulitan selama kita berada di luar taman itu.
Pada kontras ini, pada bagian awal dan akhir dari Kejadian pasal 2 sampai pasal 3, perhatian kita kepada beberapa aspek yang paling vital dalam narasi ini. Menulis tentang suatu perubahan besar dalam kondisi manusia terjadi di zaman purba. Pada awalnya menetapkan agar manusia tinggal di dalam tamannya. Di dosa Adam dan Hawa, belenggu mereka dalam kesulitan dan masalah, pisahkan mereka dari pohon yang memberikan hidup kekal. Yang akan kita lihat, dan kontras ini berbicara langsung kepada situasi yang dihadapi oleh orang Israel sendiri ketika Musa memimpin mereka ke tanah perjanjian. Israel telah berada jauh dari Eden, dan mereka menderita di bawah kekejaman perbudakan di Mesir. Perlu memperoleh kembali berkat-berkat yang Allah sediakan di Eden. Mengingat simetri-simetri yang kontras di bagian luar dari kisah ini, akan memperhatikan bagian-bagian tengah dalam kisah ini. Itu Kejadian pasal 2 ayat 18-25, pasal 3 ayat 1-21. Langkah internal ini, isi celah di antara bagian awal dan akhir, membentuk rangkaian simetrinya sendiri yang kontras, tidaknya dalam 3 hal. Kontras berfokus pada hubungan manusia dengan Allah. Langkah kedua, kita melihat hubungan yang harmonis antara Adam dan Allah. Pasal 2 ayat 18, Allah menunjukkan perhatian kepada Adam dan memberikan pasangan yang sepadan kepada Adam di dalam diri Hawa. Gambarannya di sini adalah gambaran tentang Allah dan umat manusia dalam keintiman dan perdamaian. Dalam bagian ketiga dari narasi ini, keharmonisan menggantikan keharmonisan awal antara Allah dan umat manusia. Dan Hawa tidak menaati perintah Allah. Dalam pasal 3 ayat 8, bersembunyi dari pendekatan Allah, Allah berbicara dengan marah kepada Adam dan Hawa. Kontras kedua muncul dalam hubungan manusia. Dan langkah kedua dalam Kejadian pasal 2 ayat 18-25, dan Hawa mengalami kebahagiaan yang sempurna. Pasal 2 ayat 23, Adam mencetuskan puisi cinta pertama dalam Alkitab, yang mengatakan bahwa Hawa adalah dari tulangku, daging dari dagingku. Mereka hidup bersama dalam keadaan telanjang tanpa merasa malu. Secara kontras dalam pasal 3 ayat 16, Allah menyampaikan kutuk terhadap hubungan ini, menyatakan bahwa perselisihan akan terus terjadi antara pria dan wanita. Istri akan berhasrat pada suaminya akan menguasai sang istri. Kata ini menunjukkan bahwa dosa Adam dan Hawa tidak hanya merusak hubungan mereka dengan Allah, tapi juga hubungan mereka satu sama lain. Sejak saat itu dan seterusnya, hubungan antar manusia selalu dicirikan dengan kesulitan dan pergumulan. Ketiga muncul dalam hubungan manusia dengan kejahatan. Langkah kedua, Satan belum hadir dalam kisah ini. Dan Hawa sepenuhnya tidak berdosa dan terpisah dari kuasa kejahatan. Pada bagian ketiga, manusia telah masuk dalam jerat si ular dan terjebak dalam perseteruan jangka panjang dengan kejahatan. Pasal 3 ayat 15 berjanji bahwa keturunan Hawa suatu hari nanti akan mengalahkan si ular. Pun tidak ada kemenangan langsung yang ditawarkan kepada Adam dan Hawa. Kontras di antara bagian kedua dan ketiga dalam narasi ini, tentu kita melihat beberapa hal yang menjadi perhatian Musa ketika ia menulis narasi ini. Kita menulis tentang Adam dan Hawa dengan cara-cara yang berkaitan dengan pengalaman Israel. Kita terus menimbulkan kekacauan dalam kehidupan Israel. Kita merusak hubungan antara umat itu dengan Allah di antara umat itu sendiri. Lebih jauh lagi, setiap hari yang penuh penderitaan yang mereka jalani, ingatkan Musa dan Israel, sama seperti Adam dan Hawa, harus menantikan saat ketika Allah pada akhirnya akan memberikan kemenangan atas kejahatan bagi umatnya. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting.